Halo warga pecinta KDM. Beberapa hari yang lalu, Kang Deddy Mulyadi secara mengejutkan menyindir kejadian yang ada di Sumatera Utara, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi ini secara tidak langsung menyindir gitu ya? Menyindir kejadian yang ada di Sumatera Utara, di mana di Sumatera Utara itu terjadi yang namanya longsor, ya, kemudian terjadi yang namanya banjir bandang dan lain sebagainya. Nah, anehnya di Sumatera Utara ini ketika terjadi banjir, ada banyak gelondongan kayu, guys. Wow, luar biasa. Golongan kayu ini ya, tidak jatuh dari langit, guys. Dan ini yang disindir oleh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi mengatakan, "Nggak mungkin pohon-pohon itu bunuh diri massal. Nggak mungkin pohon-pohon itu bisa ditebang secara alami gitu ya, nggak ditebang oleh manusia." Jadi ini yang disindir oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini membahayakan karir dari Kang Deddy Mulyadi itu sendiri? Apakah dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi ikut campur dengan urusan provinsi lain gitu? Apakah ini semacam kode gitu ya supaya Kang Deddy Mulyadi itu nanti mencalonkan diri ya di tahun 2029, mencalonkan diri jadi calon presiden? Menurut saya ini sangat-sangat menarik sekali ya. Kemudian kejadian banjir atau longsor yang ada di Sumatera Utara ini ada sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan, guys. Apa itu? Ternyata ketika bantuan datang ke sana itu sangat lambat sekali ya. Karena apa? Karena jalan terputus sehingga logistik terganggu dan tahu nggak, guys? Ternyata ada yang melakukan penjarahan, guys. Wow, luar biasa. Bahkan ya, minimarket di sana dijarah. Orang-orang di sana rame-rame menjarah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masyarakat di sana itu menjarah? Apakah karena mereka kelaparan? Apakah mereka salah atau tidak? Secara hukum, apakah mereka bisa disalahkan atau dipenjara atau tidak? Padahal mereka sudah kelaparan ya. Kemudian mereka butuh susu, butuh popok dan lain sebagainya ya. Butuh untuk mengenyangkan perut karena apa? Karena rumah mereka sudah hancur, ya beras nggak ada, pekerjaan nggak ada, nggak bisa kerja dan sebagainya. Apakah ini bisa dipenjara atau tidak? Apakah ini bagian daripada penjarahan atau tidak? Kalau saya perhatikan itu ya guys ya, mohon maaf ya bagi pendukung dari Pak KDM ya. Kalau saya perhatikan itu Pak KDM ini ya sangat-sangat peduli dengan lingkungan ya. Sehingga kalau dia melihat video, dia melihat kejadian yang sangat-sangat luar biasa seperti kejadian yang ada di Sumatera Utara ya, ada gelondongan kayu, banjir, ya, dan lain sebagainya. Maka Kang Deddy Mulyadi ini nggak bisa diem ya kalau melihat hal-hal seperti ini. Nah, kalau saya perhatikan di media sosial ya, ketika Kang Deddy Mulyadi menyindir kejadian yang ada di Sumatera Utara ini, maka komentar-komentar daripada netizen itu sangat-sangat positif, guys. Ada yang berkomentar, "Pak, nanti kalau 2029 tolong Pak mencalonkan diri aja Pak, karena apa? Karena kita pengen Kang Deddy Mulyadi itu jadi gubernur seluruh Indonesia gitu. Kita pengen Bapak itu jadi presiden ya. Kita pengen Bapak itu memimpin ya. Kita pengen Bapak itu gercep gitu." Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kita bandingkan dengan misalnya Pak Prabowo. Pak Prabowo kan sekarang ini lagi fokus-fokusnya ya, fokus ke luar negeri ya, fokus ngurusin Palestina gitu. Ya kalau kita bandingkan dengan Pak Prabowo misalnya, Pak Prabowo itu kan tidak datang ke Sumatera ya? Ya nggak sih? Kalau sepengetahuan saya Pak Prabowo nggak datang ke Sumatera. Saya juga nggak tahu kenapa Pak Prabowo nggak datang ke Sumatera. Apakah karena kejauhan ya kan? Setahu saya lebih dekat ke Sumatera daripada Palestina ya kan. Tapi kalau Palestina Pak Prabowo itu gercep banget ya, cepet banget. Nah, Pak Prabowo nggak datang ke Sumatera ya. Kemudian dia konon katanya tidak menetapkan kejadian ini sebagai eh, darurat nasional gitu ya atau bencana nasional gitu ya. Jadi seolah-olah ya dugaan saya ya Pak Prabowo nggak peduli dengan kejadian yang ada di Sumatera. Jadi yang lebih peduli itu Pak KDM. Kalau kita bandingkan dengan Pak KDM ya Kang Deddy Mulyadi, kalau saya perhatikan itu yang lebih peduli lingkungan itu Pak KDM. Catat omongan saya, potong kuping saya ini kalau nggak kejadiannya. Kalau Pak KDM nanti jadi presiden ya, misalnya nih ya Pak KDM jadi presiden, maka Pak KDM akan menertibkan semua illegal logging. Semua perusahaan-perusahaan yang mengeruk lingkungan. Buktinya di Jawa Barat, tambang-tambang, galian-galian dan lain sebagainya itu di stop sama
Pak KDM kan, itu buktinya. Jadi Pak KDM itu tidak hanya omong-omong gitu, melakukan ya apa yang dikatakan. Itu kalau saya perhatikan ya, Pak Kadem ini lebih peduli dengan lingkungan. Jadi perbedaan Pak Kadem ini dengan pemimpin-pemimpin lainnya ya, kalau saya perhatikan ada perbedaan yang sangat signifikan. Apa itu perbedaannya? Perbedaannya Pak Kadem ini sangat-sangat peduli dengan lingkungan gitu. Kenapa Pak Kadem ini peduli dengan lingkungan? Sementara pejabat-pejabat yang lain tuh nggak terlalu peduli seperti Pak Prabowo misalnya. Mohon maaf ya, penuh Pak Prabowo. Pak Prabowo mengatakan ya sawit juga pohon. Jadi nggak apa-apa kalau kita ganti hutan itu jadi pohon sawit, perkebunan sawit, nggak apa-apa gitu ya. Secara tidak langsung Pak Prabowo mengizinkan pembabatan hutan ya. Menurut saya ini sangat-sangat keliru sekali ya kalau saya perhatikan ya cara berpikirnya. Cara berpikir Pak Prabowo ini nggak mengerti yang namanya ekologis gitu ya, etika lingkungan. Akar kelapa sawit, akar daripada pohon itu lebih kuat daripada kelapa sawit guys. Ya, kalau kelapa sawit itu kan nggak terlalu kuat ya menahan yang namanya air ya, batu. Jadi kayu itu guys nggak hanya menahan air tapi menahan batu juga ya. Jadi di bawah itu seperti ada jaring-jaringnya dan akar-akar pohon itu biasanya satu sama lain tuh nyambung guys ternyata. Nah, itu secara ini guys ya, secara ekologis ya. Ekologis itu kan mempelajari tentang timbal balik antara alam dengan pelestarian lingkungan. Kalau kita melestarikan lingkungan itu artinya alam akan memberikan imbalannya balik ke kita gitu. Jadi kalau kita teliti lebih jauh lagi ya, pohon itu akarnya itu di bawah itu ya, pohon-pohon yang ada di hutan maksudnya bukan pohon kelapa sawit ya, seperti yang dikatakan Pak Prabowo. Saya juga nggak tahu kenapa Pak Prabowo mengatakan seperti sangat keliru banget ya. Pak Prabowo ini, aduh, ngaco banget ya cara berpikirnya. Jadi cara berpikir Pak Prabowo dengan Pak KDM itu, saya yakin Pak KDM paham betul bahwa pohon kelapa sawit itu dengan pohon yang ada di hutan itu jauh berbeda. Karena pohon yang ada di hutan itu, dia semacam punya jaringan guys, jaringan yang kuat di bawah tanah. Dan akar-akarnya ini menahan batu guys ya. Makanya ketika longsor, ada batu dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena akan ke kayu pohon-pohon ini sudah nggak bisa menahan lagi karena sudah mati gitu, sudah ditebang gitu guys ya. Maka batu-batu longsor gitu ya, banjir bandang dan lain sebagainya. Kemudian tidak hanya itu, akar-akar daripada kayu ini menurut penelitian mereka juga bekerja sama guys di bawah sana, di bawah daripada tanah itu ya. Jadi mau ibarat jaringan ya, satu sama lain tuh bekerja sama. Jadi kalau ada pohon misalnya nih, pohon yang misalnya sudah kekeringan gitu atau pohon yang kurang nutrisi, mereka akan memberikan nutrisi gitu, membagi nutrisi. Jadi satu sama lain tuh akarnya itu berhubungan ternyata guys, kalau kita teliti. Ya. Jadi dari mana kita mengetahui ini? Dari mempelajari gitu, mempelajari alam itu sendiri. Kalau saya perhatikan ya, Kang Deddy Mulyadi itu sangat peduli dengan lingkungan. Ya, apa yang mempengaruhi? Apa yang mempengaruhi kenapa Kang Deddy Mulyadi itu sangat peduli banget dengan lingkungan? Yang mempengaruhi itu karena Kang Deddy Mulyadi itu sangat 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 dekat dengan yang namanya ajaran leluhur kita. Bukan berarti saya mau mengatakan Kang Deddy Mulyadi itu beragama Sunda Wiwitan ya, bukan ya. Bukan ya. Kang Deddy Mulyadi itu menganut yang namanya filosofi Sunda Wiwitan, bukan agama ya. Ini dua hal yang berbeda ya. Filosofi dengan agama itu dua hal yang berbeda. Jadi filosofi Sunda Wiwitan lah yang mempengaruhi kenapa Kang Deddy Mulyadi itu berpikirnya itu sangat-sangat menjaga alam gitu ya. Tapi gini guys, kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi jadi presiden misalnya ya, terus dia membabat semua ya, kemudian meratakan semua orang-orang yang melakukan tambang misalnya atau merusak lingkungan misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya dia sudah tidak presiden lagi, tidak jadi pejabat lagi, siapa lagi coba yang menjaga lingkungan ya kan? Jadi butuh yang namanya kesadaran. Jadi kita sebagai kaum yang terdidik ya, atau generasi muda, maka kita harus punya kesadaran. Kesadarannya dulu ya, seperti Kang Deddy Mulyadi. Jadi sebagai warga pecinta Kang Deddy Mulyadi, kita harus berkesadaran. Saya bikin channel ini tujuan saya untuk menyadarkan kita. Kalau kita tidak berkesadaran, kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Kita berkesadaran dulu, baru kita bisa menjadi negara maju, guys. Ya, sadar dulu akan lingkungan, bahaya dan lain sebagainya. Ya, jangan mengaku fans Kang Deddy Mulyadi kalau masih buang sampah sembarangan ya. Oke, sebagai penutup,
jalan-jalan ke Lembu Pakuan, siangnya beli permen. Jangan ngaku fans Kang Deddy Mulyadi kalau buang sampah masih sembarangan. Saya pecinta Kang Deddy Mulyadi, salam toleransi.